Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, masih dikaruniai iman, masih dikaruniai kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sejak dari bangun pagi sampai sekarang ini dan yang akan kita laksanakan nanti senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan beliau di tempat yang terpuji dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih tersisa beberapa hadis, satu atau dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Di antaranya adalah hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibha وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Rawahu Muslim. Hadis ini dibawakan oleh para ulama-ulama biasanya dalam bab-bab fikih, demikian juga di dalam babul jihad. Di babul jihad, karena ada dua hal di sini. Yang intinya adalah, pertama, bagaimana pada saat orang membunuh itu hendaklah dengan cara yang baik, dan yang kedua adalah bagaimana seorang ketika menyembelih hewan korban itu dengan cara yang baik. Nah, hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sebuah kebaikan atau kebaikan setiap sesuatu. Artinya kita harus berbuat baik kepada perkara-perkara yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh dengan cara yang baik di sini tidak sembarangan membunuh, ya. Jadi jangan sampai dipahami dengan pemahaman yang bebas. Jadi bukan berarti di sini boleh membunuh. Tidak. Maksudnya ini ada beberapa hal ketika membunuh di dalam peperangan. Di situ ada aturan-aturannya.
disebutkan di dalam surah Al-Anfal, di awal-awal surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adab-adab di dalam berperang. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang senantiasa akan bersama orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tugas malaikat adalah anni ma'akum, kami bersama kalian, bersama orang-orang berperang. Fathabbitul ladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12 ini menjelaskan Allah akan meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarru ru'ba. Aku akan masukkan rasa khauf, rasa takut ya, kepada orang-orang kafir. Ini terlihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi terdahulu. Di antara yang 5 itu adalah, satu adalah nusirtu birru'bi masiratas syahr. Aku diberikan kewibawaan, kehebatan sebelum aku menyerang musuh. Dalam perjalanan 1 bulan musuh itu sudah merasa ketakutan. 1 bulan mau terjadi peperangan, musuh sudah takut, sudah gelisah. Jadi sudah khawatir berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini mereka ceritakan sendiri pada saat terjadi perang Badar. Setelah mereka nanti banyak yang masuk Islam, mereka menceritakan tentang bagaimana kehebatan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya sehingga mampu menggetarkan musuh dalam perjalanan 1 bulan. Ini luar biasa. Ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarru ru'ba. Allah lah yang menanamkan rasa khauf, takut itu kepada musuh-musuh Allah. Kalau mereka berani berhadapan dengan kaum muslimin di medan perang, Allah akan tibakan kepada mereka perasaan takut. Fadribu. Nah ini stressing ini. Fadribu fawqal a'naqa, di anak sini. Wadribu minhum kullabanan. Jadi ketika berperang ya ditebas di sini, lehernya di sini. Kalau berperang, kalau dulu perangnya kan dengan pedang. Jadi tidak dimulai perang kecuali ada perang tanding 1 lawan 1. Ini luar biasa. Luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam, umat-umat terdahulu. Itu perangnya masih manual dengan pedang. Dan tidak dimulai perang kecuali dengan perang tanding gitu. Jadi sehingga setelah perang tanding ini untuk menguji kekuatan, keberanian. Kalau pada saat itu tidak ada yang maju, sudah ini pertanda kekalahan akan menimpa mereka. Nah, pada saat peperangan itu maka disuruh untuk 4.000 disuruh menggali sih. Tidak di badannya, tapi di lehernya. Fauqal a'naq, anak leher. Wadribu minhum kullabanan. Dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Kullabanan. Sini maksudnya adalah ini terjadi dalam peperangan, sasaran yang mematikan adalah leher. Tetapi apabila lawan memakai baju besi sehingga sulit dikalahkan, maka tangannya yang dilumpuhkan agar tidak dapat memegang senjata seperti pedang, tombak dan lain-lain sehingga mudah ditawan. Jadi dipukul adalah tangannya gitu, untuk memudahkan kalau mereka menggunakan baju besi.
Ini di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran. Jadi pada saat membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini dalam perang. Ada lagi dikatakan membunuh dengan cara yang baik adalah pada saat terjadi kisos. Ketika terjadi kisos, ini dalam Islam ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah qatlu amdin. Jadi membunuh dengan sengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja dengan niat ingin membunuhnya dan juga menggunakan benda yang itu untuk membunuh, maka ini di kisos. Ya, di kisos yang dipukul adalah di atas leher. Posisi duduknya seperti posisi tahiyat awal, dengan kepala ditutup, tangan diikat ke belakang, kemudian kepala menunduk, kemudian dipukul dari belakang. Jadi kemudian mereka jatuh. Tidak boleh disiksa, disayat sedikit-sedikit, karena saking jahatnya orang. Kupingnya dilukai dulu, matanya dicongkelin, dikasih garam sama cabai, atau dikasih air raksa. Ini nggak boleh. Bagaimanapun jahatnya, bagaimana sadisnya pembunuhan. Nah, ini pembunuhan yang sengaja dikisos. Yang kedua adalah qatlu ghairi amdin, pembunuhan yang tidak disengaja, atau shibhu amdin. Bagaimana pembunuhan tidak disengaja? Dia bercanda, kemudian dia ambil sapu lidi, dipukul, kemudian mati. Dia tidak berniat untuk memukulnya sampai mati, tapi dia mati. Nah, melihat alat yang dipergunakan adalah bukan benda tajam, akan tetapi benda yang biasa. Di dalam hukum, di sesuatu yang memang tidak dipergunakan untuk membunuh, kemudian digunakan untuk berbunuh, maka ini dihukumi dengan hukum qatlu ghairi amdin, shibhu amdin. Maka ini tidak dikisos, tapi dia membayar diat sebanyak 1000 ekor unta. Yang ketiga adalah qatlu khata'in. Jadi qatlu khata', pembunuhan yang salah. Membunuh si fulan, si A kena si B, atau pada saat dia berburu menombak buruannya sedang lari, ternyata kena orang. Atau lagi latihan menembak burung, ternyata yang kena orang. Atau dalam perjalanan nabrak orang di jalan. Ini qatlu khata'in, pembunuhan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi kecelakaan. Ini juga tidak dikisos, tetapi dibayar diatnya, sama diatnya dengan pembunuhan yang tidak disengaja tadi. Nah, ini kisos. Ada lagi yang dikatakan juga tahsinul qitlah, orang yang berzina, yang sudah menikah, ya sudah punya istri, kemudian berzina dengan seseorang. Nah, maka di sini juga dibunuh juga, tapi dengan cara dirajam, dibuatkan lubang, kemudian yang nampak adalah dari mulai tekunya ke kepalanya, kemudian dilempari dengan batu, tapi batunya nggak boleh besar-besar. Batunya ini dah disebutkan aqallu minal bait, lebih kecil dari telur. Ini nggak boleh batu besar-besar, langsung ditimpukin dengan batu besar, nggak boleh. Ada aturan-aturannya. Nah, ini bagi yang melakukan perzinahan tetapi sudah menikah, dia dihukum dengan rajam.
Kalau yang belum menikah berzina, maka di sini harus dicambuk 100 kali. Dan hukum-hukum seperti ini itu tidak boleh diterapkan dengan sembarangan. Yang menerapkan adalah negara. Kemudian ada lagi pembunuhan yang dengan cara yang baik. Bunuh apa? Orang yang murtad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidaklah halal darah bagi orang Islam kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Bagaimana tadi? Yang kedua adalah tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Maka ini adalah dibunuh. Mufarikun lil jamaah, dan orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dia justru bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin, maka ini juga boleh dibunuh. Tapi dengan cara yang baik tadi. Jadi orang yang murtad, tobatnya adalah dibunuh. Ya, kita masih bersyukur di negeri kita ini belum diterapkannya syariat Islam. Ini memberi kesempatan kepada mereka yang murtad-murtad supaya kembali. Tapi ingat, jangan dipakai permainan agama ini. Karena ada orang yang ini kan kesempatan kita. Jadi mereka murtad dulu, kemudian masuk Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi. Ini jangan sampai dipergunakan permainan. Agama ini bukan untuk main-main. Hukum bukan untuk dipermainkan. Sekali berislam tetap Islam, jangan mati sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pembunuhan yang dilakukan dengan sesama manusia. Ada yang karena jihad fisabilillah tadi, ada yang karena hukum kisos, ada yang karena hukum dirajam, ada juga karena murtad dari agamanya. Nah, pembunuhan yang dengan hewan, dengan hewan disebutkan di sini bahwa ammal qatlu fayakunu fima la yahilu akluh fima amara biqatlihi wa fima ubiha qatlah. Jadi adapun membunuh hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya, ini ada aturan-aturannya. Aturan yang halal dimakan dagingnya adalah disebut dengan fa iza zabahtum fa ahsinuz zibah. Kalau menyembelih hendaklah dengan cara yang baik. Yang pertama haruslah menajamkan pisau yang dipergunakan untuk menyembelih. Jadi jangan sampai pisau tumpul dipakai. Hewan korbannya sampai nggak mati-mati. Yang kedua, hendaklah betul-betul posisi ketika mengorban itu adalah menghadap ke kiblat. Jadi hewan dihadapkan ke kiblat. Kalau boleh dikatakan kepalanya di selatan, badannya di utara, sehingga kita juga menyembelihnya dengan menghadap ke kiblat. Dan tidak boleh memperlihatkan pisau yang dipergunakan untuk memotong kepada hewan itu. Jangan sampai di depannya diperlihatkan. Yang ini kamu sebentar lagi dipotong, diperlihatkan di depannya hewan korban. Itu nggak boleh. Tidak perlu dia nggak tahu, kemudian ketika mengikat pun haruslah betul-betul kuat supaya tidak lepas. Jadi sehingga pada saat memotong ini juga akan mempercepat keluarnya ruh dari hewan tersebut dan lancarnya darah. Sehingga harus betul-betul, khususnya sapi, pada saat menyembelih sapi, hendaklah betul-betul diperhatikan jangan sampai lepas. Dan jangan sampai ketika mengikat itu kurang kuat ikatannya sehingga dia akan bisa bergerak-gerak. Nah, menjawab pertanyaan dari
Bapak Sutari ya, bolehkah berkorban dengan kerbau ya? Tadi saya sempat melihat perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya tentang lalu bagaimana dengan kerbau yang disebutkan namanya secara implisit dan khusus oleh nas Al-Quran atau sunnah, padahal di Indonesia khususnya daerah Sumatera kaum muslimin banyak yang berkorban dengan kerbau, sebagaimana yang dikatakan Ketua Komisi Pembibitan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI ini dulu ya, bahwa banyak orang yang mengorbankan kerbau. Bolehkah? Nah, para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis. Di sini disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkorban dengan kerbau, baik dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bajirami, maupun dalam mazhab Hanafiyah, Syarah Hidayah, dan jadi Fathul Qadir. Mereka menganggap keduanya satu jenis. Nah, para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis. Mausu'ah Al-Fikratul Qawaniyin. Di Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Nah, korban kerbau dan sapi memiliki perbedaan, kata beliau, dalam banyak sifat, sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah telah merinci penyebutan kerbau dengan domba, tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 43. Nah, apakah boleh berkorban dengan kerbau? Beliau menjawab, jika kerbau termasuk jenis sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Jika tidak, maka jenis hewan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal orang Arab. Sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal orang Arab. Jika pernyataan Syekh Utsaimin kita bawa pada penjelasan ulama di atas, maka bisa disimpulkan bahwa korban kerbau hukumnya sah, karena kerbau sejenis dengan sapi. Maka hukum yang berkaitan dengan sapi juga berlaku atas hukum kerbau. Jadi bisa digunakan untuk berkorban, karena dia hukumnya sama dengan hukum sapi. Kan kambing dengan domba kan tidak disebutkan secara ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syat. Nabi yang menyebutkan syatun, kambing. Kalau domba kadang disebutkan syat, kadang disebutkan juga kabsyun. Jadi intinya adalah diperbolehkan berkorban dengan kerbau kalau dia punya itu. Kalau kuda tidak. Nah, baik, ini ketika kita memotong hewan korban hendaklah dengan cara yang baik. Dan yang terakhir dari hadis ini disebutkan bahwa ketika membunuh hewan yang tidak dimakan, ini memang diperintahkan untuk membunuhnya. Wa mimma amara biqatlihi al-far, tikus boleh dibunuh. Wa kadzalika al-aqrab, aqrab ini adalah kalajengking, boleh dibunuh. Wa kadzalika al-hayyah, ular boleh dibunuh. Wa kadzalika al-kalbul aqur, anjing yang hitam dan ada dua bintik. Fa innahu syaitan, karena itu adalah syaitan yang dalam bentuk anjing. Itu ada tanda di atas kepalanya ini.
ada 2 tanda putih di kepalanya, tapi anjingnya hitam. Disuruh membunuh, fa innahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Fa innahu yuqtalu syar'an. Ini hal-hal yang boleh. Nah, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa adapun membunuh dengan menggunakan lem tikus di sini, fa idza wudi'at hadzal lasik fala budda an tukarri muraja'atuhu wa muraqabatuhu. Jadi kalau kita memasang lem, maka hendaklah kita perhatikan sudah ada belum tikusnya. Tapi kalau ada, idza wajadat fi syai'an lasikan qatalat, maka hendaklah segera dibunuh. Nah, amma idza tatruku hadzal lasik yawmain aw salasata ayyam wa taqau fihi al-fa'ra wa tamutu 'atshan aw ju'an fa innahu yahsha 'alaika an tadkhula an-nar bidzalik. Jadi kalau dia sudah kena lem kemudian kita biarkan tersiksa, dia kelaparan ya dan kehausan, kemudian sampai mati, khawatir jangan-jangan nanti kamu masuk neraka katanya. Sekalipun itu tikus. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasatha. Karena ada seorang wanita itu masuk ke dalam neraka lantaran dia punya kucing, kemudian kucingnya disekam, enggak dikasih makan. Hatta matat la hiya amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min hasyashil ardi. Dibiarkan saja, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dilepas, pengen nyari makanan sendiri. Maka wanita yang solehah tadi, yang rajin sholat tadi ini masuk neraka lantaran menyiksa salah satu dari makhluk Allah, yaitu kucing. Demikian juga tikus, jangan sampai dibiarkan, dikeranjang, biarkan aja dia mati karena saking jengkelnya gitu ya. Dibiarkan aja dia biar dia mati perlahan-lahan, enggak boleh, harus segera dibunuh. Al-muhim katanya, annama yushra'u qatluhu faqtulhu bi aqrabi ma yakunu min ihlakihi wa itlafihi. Kalau memang itu disuruh membunuh, maka bunuhnya dengan segera, jangan disiksa. Wa min zalika al-wazzag alladhi yusamma samul abras wa yusamma al-baras aydan. Uqtulhu wasisu an taqtulhu bi an yamuta fi awwal marrah fa huwa afdalu wa 'azamu ajran wa aisaru lahu. Demikian juga kalau ketemu dengan al-wazag. Wazag di sini ini tokek. Ini disuruh membunuh. Disuruh membunuhnya kalau ketemu. Tapi membunuhnya haruslah tidak boleh disiksa. Begitu sekali pukul langsung dia mati. Jangan sampai sudah daftar kemudian digitukan di api atau disetrum. Ini enggak boleh. Bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, inilah beberapa aturan-aturan di dalam Islam ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berbuat baik kepada sesama manusia, juga bagaimana kita memperhatikan makhluk Allah yang lain, yaitu berupa hewan-hewan. Ada hewan yang memang diperintahkan membunuhnya, yang itu adalah disembelih, binatang yang bisa dimakan, dan juga ada hewan-hewan yang dilarang dimakannya tapi diperintahkan untuk membunuhnya, sebagaimana tadi disebutkan ada kalajengking, ada tikus, ada ular, demikian juga ada anjing hitam yang ada di 2 bitik di kepalanya. Ini disebut dalam sebuah hadis fa innahu syaitan. Itulah syaitan yang berupa hewan. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahi ataupun ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Ya. Ya, dibakar tidak boleh. Dapat tikus, iya, dapat tikus jangan dibakar. Kalau sudah dijaring dapat langsung dibunuh. Tidak boleh dibakar. Ya. Ya. Duduk iftirash ada 2 pendapat para ulama. Duduk iftirash dah duduk tahiyat awal, seperti duduk tahiyat awal.
Di dalam riwayat Ibtarashullah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtiras dalam salat. Tidak disebutkan 2 atau 4. Sehingga kalau kita menemukan kita salat di Mekah dan Madinah, tidak ada yang tawaruk, jarang yang tawaruk, semuanya ibtiras. Duduk tahiyat awal, baik di 2 rakaat maupun di akhir. Ini mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu iftirasnya pada rakaat kedua dan pada rakaat terakhir duduknya tawaruk. Tetapi juga ada hadis setiap Rasulullah SAW mengakhiri sholat maka duduknya dengan tawaruk. Sehingga Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, itu mengambil pendapat bahwa duduk tawaruk pada rakaat kedua dan rakaat keempat. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Nah, kapan saatnya orang iftiras? Ya, ketika iftiras kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, jadi pada rakaat kedua kita iftiras, pada rakaat terakhir kita duduk tawaruk. Ada juga yang 2 rakaat, salat yang 2 rakaat, apakah duduk tawaruk atau iftiras? Ini juga fi khilaf bainal ulama. Ada juga perbedaan di antara para ulama. Ada yang memilih secara umum mengakhiri salat dengan duduk tawaruk sebagai tahiyat akhir. Ada juga yang memilih iftiras, sebagaimana disebutkan bahwa Nabi pada rakaat kedua iftiras. Di situ tidak disebutkan salat 2 rakaat tapi rakaat kedua. Jadi sehingga tetap di sini ada perbedaan ketika kita duduk antara 2 sujud maupun duduk tahiyat. Apabila berbeda imam dengan makmum, la syai'a fih. Tidak harus sama. Jadi tidak harus sama duduknya imam dengan makmum dia. Jadi pada saat misalnya imamnya pada saat sholat subuh misalnya duduk iftiras, kemudian kita misalnya meyakini bahwa itu adalah duduk tawaruk, tafadhol, la ba'sa bihi. Mas'alatul fiqh, masalah al-wasi'. Masalah fikih ini masalah yang sangat luas. Jadi tafadhol, silakan memilih duduk iftiras atau duduk tawaruk, karena semuanya ada dalilnya dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang lain, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustaz, ada seseorang beli barang mobil atau pokoknya barang baru, mobil atau sepeda motor, lalu habis beli itu disirami dengan mandi bunga, itu bagaimana hukumnya atau tuntunannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal enggak disiram bensin, Pak. Kasih air, kasih api terus bakar. Jadi kalau itu diyakini sebelum mobil dipakai kemudian dikasih kembang dulu, diselamatin dulu gitu ya. Nah, ini tidak ada tuntunannya, Pak. Tidak tuntunannya ya kalau baik mobil atau apa saja yang baru-baru dipergunakan dalam kebaikan. Dibawa untuk melaksanakan ibadah sholat, dibawa untuk pergi pengajian, yang baik-baik deh. Jadi itu yang apa kita beli baju pakai untuk sholat dulu. Mudah-mudahan barokah. Jadi tidak ada tuntunannya kemudian diberikan kembang warna 7, kemudian waduh dikasih macam-macam, ini enggak ada ritual seperti itu gitu ya. Jadi kalau itu diyakini maka di sini nanti akan masuk kepada perkara-perkara yang diada-adakan dalam Islam, enggak ada dalilnya sama sekali. Baik. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Orang yang beda agama terus kawin, misalnya yang laki-laki itu Islam, perempuannya Kristen, tapi masing-masing mempertahankan, apakah ini termasuk zina, Ustaz? Ya. Jadi di dalam Islam ini seseorang diperbolehkan menikahi, laki-laki diperbolehkan menikahi ahli kitab. Ahli kitab isilah Yahudi dan Nasrani. Tetapi kita melihat akidahnya. Kalau akidahnya yang Nasrani yang ini, yang perempuan ini adalah akidah yang menyekutukan Allah, maka di sini hukumnya hukum syirik, hukum musyrik. Maka dia akan terkena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sehingga dia beriman. Maksudnya di sini adalah apabila dia mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa itu putranya Allah. Ini berarti musyrik. Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Demikian juga Yahudi. Boleh dinikahi
orang Yahudiyah yang perempuan boleh dinikahi. Tetapi kalau akidahnya sudah mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu putranya Allah, ini termasuk musyrik, tidak boleh dinikahi. Nah, yang sekarang yang hidup di zaman sekarang itulah kebanyakan musyrik ya. Jadi ketika kita menikah dengannya, kemudian masing-masing mempertahankan kehidupannya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti hukumnya perzinahan. Harus pisah. Jadi dia pisah. Atau mereka ditarik ke dalam Islam. Jadi kalau tidak, maka hukumnya akan hukum perzinahan. Karena orang-orang yang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang ini sama dengan orang-orang musyrik karena menyekutukan Allah. Jadi mereka mengatakan salisu salasa, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di antara tiga. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, kemudian Yesus Kristus. Ini musyrik. Jadi harus dipisahkan. Setiap kali dia berhubungan berarti hubungannya hukum perzinahan. Baik. Silakan. Ya. Kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, katanya disebutkan dalam hadis, istafti qalbak. Tanyalah hatimu. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Sesuatu yang haram itu biasanya kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau kita tahu yang jualan muslim, jangan ragu-ragu. Bismillah, dia ada orang Islam. Itu penilaian kita yang paling, dia adalah orang Islam. Kita harus yakin dia menyembelih dengan cara yang Islam. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, beli ayamnya potong sendiri. Demikian juga beli daging di swalayan. Waduh, ini gimana? Sudah beli kambing, potong sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, selesai gitu. Dan kalau kita ragu-ragu, kita kemana-mana, beli ikan. Ikan selesai, gak perlu dipotong, siapapun yang jual. Tapi kita lihat dulu, kalau penjualnya menggunakan minyak macam-macam, ya kita juga harus hati-hati. Baik, ya, cukup insyaallah ya. Sudah habis waktunya, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.